بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fiddin rahimakumullah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jal atas karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat hidayah, sehingga kita dipilih oleh Allah Azza wa Jal menjadi orang-orang Islam dan berupaya mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh suatu kenikmatan besar ketika Allah Azza wa Jal memilih kita sebagai seorang yang berusaha mengikuti sunnah dan diberi taufik untuk berjalan di atas sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sepantasnya kita dan wajib bagi kita untuk menjaga sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Syukuri nikmat Allah Azza wa Jal dengan menjaga sunnah tersebut. Hudzaifah Ibnu Yaman radhiyallahu anhu mengatakan, Ittaqullaha ya ma'asyaral qurra, khudhu tariqa man qablakum, fawallahi la in istaqamtum laqad sabaqtum sabqan ba'ida. وإن تركتموه يمينا وشمالا لقد ضللتم ضلالا بعيدا. Wahai Al-Qurra, bertakwalah kalian kepada Allah. Orang-orang yang berilmu, diberi oleh Allah Azza wa Jal kenikmatan ilmu. Bertakwalah kalian kepada Allah. Khudhu tariqa man qablakum, ambillah dan ikutilah jalan orang-orang yang sebelum kalian. Fawallahi, demi Allah, la in istaqamtum, kalau kalian beristiqamah di atas jalan itu, laqad sabaqtum sabqan ba'ida, kalian telah mendahului yang lain dengan jarak yang jauh. Wa in taraktumuhu yaminan wa shimala laqad dalaltum dalalan ba'ida. Tapi kalau kalian tinggalkan jalan itu ke kanan, ke kiri, mengikuti bunayyatut tariq, maka kalian dalaltum dalalan ba'ida. Kalian akan sesat dengan kesesatan yang jauh. Ikhwan fillah rahimakumullah,
Ucapan Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu anhu tersebut memberikan penjelasan kepada kita semua bagaimana pentingnya kita mengikuti tariqah man kana qablakum, orang-orang sebelum kita. Kalau Hudzaifah mengatakannya kepada manusia ketika itu, berarti itu anjuran untuk mengikuti jalan para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, as-salafus salih. Dan beliau katakan bahwa dengan itu, ketika seseorang istiqamah di atasnya, tidak menoleh ke kanan dan ke kiri, mengikuti jalan-jalan yang lain, maka sungguh ia telah memperoleh suatu kenikmatan yang sangat besar. Dia telah berhasil dalam bermunafasah, berlomba-lomba dalam kebaikan, meninggalkan yang lain dengan jarak yang jauh. Tapi ketika seseorang meninggalkan jalan tersebut, terkecoh dengan jalan-jalan yang ada di kanannya ataupun kirinya, maka dia akan tersesat juga dengan ketersesatan yang sangat jauh. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah rahimakumullah. Maka demi keistiqomahan kita di atas jalan ini, hendaknya kita mengikuti wasiat beliau tadi. Khudhu tariqa man kana qablakum. Ambil selalu jalan orang-orang yang sebelum kalian. Ini maknanya senantiasa kita berittiba', mengikuti para pendahulu kita, mengikuti as-salafus salih ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karenanya kalau kita lihat para ulama kita rahimahumullah, mereka yang telah wafat dan mereka yang masih hidup hafizahumullah, kita lihat akidah mereka. Akidah mereka selalu sama. Bila kita bandingkan antara orang yang datang belakangan dengan orang yang sebelumnya, sampai para sahabat Nabi ridwanullah alaihim ajma'in. Walaupun mereka berada pada zaman yang berbeda, walaupun mereka berada pada tempat yang berbeda, walaupun mereka tidak saling kenal, tapi kita dapati akidah mereka sama. Kita dapati manhaj mereka sama. Inilah keselamatan. Inilah yang dimaukan oleh Hudzaifah radhiyallahu anhu, yaitu menelusuri jalan orang-orang yang sebelum kita. Atas dasar itu para ulama rahimahumullah memperingatkan kita untuk hati-hati dalam belajar agama. Tidak asal ambil, asal comot dari orang yang tidak kita kenal, atau dari orang yang justru kita kenal sebagai orang yang tidak berada di atas jalan as-salafus salih. Ikhwan fillah rahimakumullah, ketika seseorang sudah mulai mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak lagi berjalan di atas jalan as-salafus salih, maka disitulah akan terjadi kehancuran agama seseorang. Disitulah awal sebuah kesesatan. Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, "Qad alimtu mata salahun nas wa mata fasaduhum." Aku sudah tahu kapan baiknya orang-orang dan kapan rusaknya mereka. Idza ja'al fiqhu min qibalis saghir ista'sa 'alaihi al-kabir. Wa idza ja'al fiqhu min qibalil kabir tabi'ahu as-saghir fahtadaya. Rusaknya orang-orang itu apabila fikih, pemahaman agama
datang dari orang yang kecil, yang itu bagi orang-orang yang besar saja bukan hal yang mudah. Artinya suatu masalah dari masalah-masalah agama yang para ulama saja tidak menganggapnya hal yang sepele, mereka berhati-hati untuk bicara dalam hal itu. Tapi justru ada orang yang kecil, yakni orang-orang ahli bid'ah atau orang-orang yang belum mumpuni di dalam ilmu tersebut, justru berani bicara dalam hal itu. Lalu diikuti oleh orang-orang dari pendapat akal dia, dari ijtihad pribadi dia. Maka ketika itu hancurlah manusia. Namun idza ja'al fiqhu, kalau fikih dan pemahaman agama itu datang min qibalil kabir, dari orang besar, yakni orang yang berilmu, seorang alim, seorang ahlu sunnah, tabahu shaghir, lalu orang-orang yang kecil, orang-orang yang masih muda, orang-orang yang baru belajar, tulabul ilm, atau para duat yang di bawah mereka para ulama, mengikuti ulama tersebut, fahtadaya, maka keduanya akan dapat hidayah. Yang kibar dapat hidayah, yang sigar dapat hidayah, dan umat semua dapat hidayah. Kalau begitu caranya. Ahibati fillah rahimakumullah, oleh karenanya nasihat yang masyhur dari Muhammad bin Sirin rahimahullahu ta'ala, sering kita dengar bagaimana wasiat beliau berangkat dari apa yang tadi kita sebutkan daripada pendahulu, para sahabat, bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka beliau katakan, inna hadzal ilm din, sesungguhnya ilmu ini adalah agama. Keagamaan kita berdasarkan ilmu kita. Salat kita, puasa kita, zakat kita, dan akidah kita, manhaj kita berangkat dari ilmu kita. Inna hadzal ilm din, jadi ilmu itu adalah agama. Fanzuru amman ta'khuduna dinakum, maka lihat, periksa dari mana kalian mengambil agama kalian. Tidak boleh sembarangan. Ikhwan fiddin rahimakumullah, pada kesempatan yang lain Nabi SAW memperingatkan kita dari bahayanya mengambil ilmu daripada as-saghir tadi, al-saghir. Siapa itu al-saghir? Yani secara global adalah ahlul bid'ah. Ternyata Nabi SAW di jauh-jauh hari telah memperingatkan kita dari bahayanya itu, agar kita selamat dalam memegangi agama, agar kita seperti yang tadi disebutkan oleh Hudzaifah bisa mencapai apa yang kita tuju dengan cepat, menuju ridha Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis dari Abu Umayyah Al-Jumahi, suila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an asyratis sa'ah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang tanda-tanda hari kiamat. Beliau menjawab, inna min asyratis sa'ah an yultamasal ilmu indal asaghir. Sesungguhnya di antara tanda-tanda hari kiamat, kalau ilmu itu sudah diambil dari al-asaghir. Al-asaghir dalam bahasa bermakna orang-orang yang kecil. Tapi apa maksudnya? Diterangkan oleh para ulama rahimahumullah. Qila Ibn al-Mubarak, ditanyakan tentang makna hadis itu kepada Abdullah bin Mubarak
Manil asagir? Siapakah yang dimaksud dengan al-asagir? Orang-orang yang kecil, yang dilarang kita belajar darinya. Beliau menjawab, alladzina yaquluna bi ra'yihim, fa amma saghirun yarwi an kabirin falaysa bisaghir. Yaitu orang-orang yang mengucapkan pendapat-pendapat atau menjelaskan penjelasan-penjelasan agama bi ra'yihim, berdasarkan akal mereka. Adapun saghirun, orang yang kecil, orang yang muda, yarwi an kabir, dia meriwayatkan dari yang besar. Dia hanya mengikuti dari yang besar. Dia hanya menjadi penyambung dari ulama-ulama yang besar. Falaysa bisaghir, yang seperti ini tidak disebut saghir. Nah, lihatlah penjelasan Abdullah bin Mubarak rahimahullah ta'ala. Betapa jelasnya apa yang beliau katakan. Jadi yang dimaksud dengan saghir di sini bukan semata-mata pertimbangan umur, tapi yakni kemampuan di dalam memahami agama dan kekuatan di dalam berpegang dengan manhaj dan akidah Ahlussunnah wal Jamaah serta al-ittiba'. Ketika seseorang itu senantiasa mengikuti para ulama kibar, berjalan mengikuti mereka, menjadi para pembantu mereka dalam menyebarkan al-haq dan membantah yang batil, mereka tidak disebut saghir. Tapi yang disebut dengan saghir dan al-asagir adalah orang-orang yang tidak mengikuti para ulama besar. Disebutkan pula dalam penafsiran yang lain. Qala Abu Ubaid, walladhi ara ana fil asagir an yu'khadha al-ilmu amman kana ba'da ashabi Rasulillah wa yuqaddimu dhalika ala ra'yi ashabi Rasulillah wa ilmihim fadzaka akhdhul ilmi min al-anil asagir. Adapun saya berpandangan bahwa ketika ilmu itu diambil dari orang-orang yang setelah para sahabat, maksudnya setelah para sahabat adalah tidak mengikuti jalan para sahabat. Wa yuqaddam dzalika ala ra'yi ashabi Rasulillah. Lalu itu lebih diutamakan daripada pendapat para sahabat Rasulullah. Itu yang dimaksud dengan mengambil ilmu dari al-asagir. Yuqaddim dzalika ala ra'yi ashabi Rasulillah wa ilmihim. Mendahulukan itu daripada pendapat para sahabat Rasulullah dan ilmu mereka. Fadzaka akhdhul ilmi 'anil asagir. Itulah yang dimaksud dengan mengambil ilmu dari para al-asagir. Ahibati fillah rahimakumullah. Jelaslah dengan ini. Kalau begitu demi keselamatan manhaj kita, akidah kita, jangan sampai kita mengambil ilmu dari orang-orang yang tidak mengikuti para sahabat Nabi dalam memahami agama ini, tidak mengikuti para ulama kibar yang mengikuti para ulama dalam memahami agama ini. Karena seperti yang dikatakan oleh Abu Ubaid, yaitu mereka yang mengambil sesuatu yang datang dari setelah para sahabat, menyelisih para sahabat, ini tentu sesuatu yang bertentangan dengan agama. Dikatakan oleh sebagian ulama bahwa ma la ya'rifhu ahlu badrin falaysa bidin. Sesuatu
yang tidak diketahui oleh para sahabat yang ikut perang Badar, itu jelas bukan bagian dari agama. Jadi sesuatu yang tidak pernah diketahui para sahabat, tidak pernah dijelaskan oleh mereka, munculnya setelah mereka, pastikan bahwa itu bukan dari agama. Kalau itu bukan dari agama, tapi di atas namakan sebagai agama, itu apa namanya? Itu namanya bid'ah. Nah, inilah bahayanya suatu bid'ah di dalam pemahaman agama, keyakinan, dan praktek terhadap agama ini. Ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kita harus mengetahui bagaimana betapa bahayanya suatu bid'ah di dalam agama ini. Demikian bahaya, menjadi penyebab dan bahkan itulah kesesatan. Dan Allah Azza wa Jalla tidak akan memberi taufik kepada mereka orang-orang yang melakukan bid'ah. Yani jarang sekali mereka mendapatkan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Illa man rahima rabbuh. Oleh karenanya dahulu para ulama kita rahimahumullah mengatakan idza nasha'a asy-syabu 'ala sunnah farjuhu. Kalau ada seorang anak muda tumbuh di atas sunnah, mengikuti ajaran sunnah, maka besarlah harapanmu pada dia. InsyaAllah nanti besarnya juga ala sunnah. Tapi jika nasya'a asy-syabu 'ala al-bid'ah, kalau ada seorang anak muda tumbuh kembangnya di atas lingkungan bid'ah, kemudian mengikuti mereka, fala tarjuh, jangan kau harapkan dia. Susah. Jarang dapat taufik dari Allah Azza wa Jalla. Makanya dulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadis, "Inna Allah ihtajaza taubata an kulli sahibi bid'ah hatta yada'a bid'atah." Sesungguhnya Allah Azza wa Jalla menutup taubat dari tiap-tiap pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan bid'ahnya. Ya. Maknanya ahibati fillah rahimakumullah, jarang sekali dia dapat taufik. Kenapa? Karena dia merasa dirinya benar. Bagaimana dia merasa benar kok mau meninggalkan yang benar? Sulit. Beda dengan maksiat. Umumnya orang bermaksiat merasa salah. Sehingga mudah bagi dia untuk kembali ketika dia disadarkan, dinasehati. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, bahkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang orang-orang Khawarij, beliau sallallahu alaihi wasallam mengatakan tentang mereka, hadis yang masyhur, yamruquna minad din kama yamruqus sahmu minar ramiyah. Mereka itu keluar dari agama karena apa? Bid'ah. Bid'ahnya Khawarij. Ibarat anak panah yang melesat karena kencengnya sampai lolos dari sasarannya. Begitu kuat, cepat keluar dari agama. Apa berikutnya kata Nabi? Tsumma la ya'uduna fihi. Kemudian tidak kembali lagi. Nah, begitu mengerikan ahibati fillah rahimakumullah bid'ah tersebut. Sebagian ulama mengatakan akhir hadis ini lebih mengerikan daripada awalnya. Kalau awalnya dikatakan mereka itu keluar dari agama, mungkin terbesit di dalam benak pikiran kita. Mungkin setelah itu kembali. Keluar dulu, murtad, kemudian sadar kembali. Tapi subhanallah, akhir hadis apa?
Tsumma la ya'uduna fih. Kemudian ia tidak kembali lagi. Kata ulama, akhir hadis lebih ngeri. Lebih mengerikan daripada awalnya. Nah, inilah ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi kalau begitu bid'ah-bid'ah di dalam pemahaman, pemikiran dan juga amalan tidak boleh disepelekan. Walaupun awalnya kecil, memang awalnya kecil. Kata orang Arab dalam pepatahnya, wa awwalul ghaithi qatrun tsumma yanhamir. Ibarat hujan, ini di musim hujan. Awal hujan itu apa? Qatrun, satu tetes. Berikutnya apa? Hujan deras. Wa awwalul ghaithi qatrun tsumma yanhamir. Begitu pula bid'ah. Al-Barbahari rahimahullahu taala mengatakan, wahdhar sighar al-muhdatsat. Hati-hati kalian dari bid'ah-bid'ah yang kecil. Al-muhdatsat minal umur, perkara-perkara bid'ah yang kecil. Fa inna sighar al-bid'ah ta'udu hatta tasiru kibara. Karena bid'ah-bid'ah yang kecil ini nanti kembali menjadi besar-besar. Wa kadzalik, dan demikianlah kata beliau, kullu bid'atin uhditsat fi hadhil ummah. Tiap bid'ah yang dimunculkan di tengah-tengah umat ini, kana awwaluha saghiran, awalnya kecil. Yushbihul haqqa faghtarra bidzalika man dakhala fiha. Menyerupai yang hak, awalnya begitu. Ya, bukunya sama, syekhnya sama. Awalnya menyerupai yang hak. Yushbihul haqqa faghtarra bidzalika. Tapi akhirnya dengan itu orang yang masuk padanya terkecoh. Bagaimana enggak terkecoh? Di sana belajar usulul tsalatsah, di sini usulul tsalatsah. Di sana arba'in nawawiyah, di sini juga arba'in nawawiyah. Ya, di sana syekhnya fulan, itu juga syekh kita. Nah, bikin orang terkecoh. Irtarra man dakhala fiha. Terkecoh orang yang masuk padanya. Tsumma lam yastati' al-makhraj minha. Tapi kalau sudah masuk, sama saja. Saya enggak apa-apa belajar sama dia. Kalau sudah masuk, lam yastati' al-makhraj minha, enggak bisa keluar. Wa sarat dinan yudanu biha. Dan jadilah itu suatu agama yang diyakini. Fa khalafa as-siratal mustaqim. Sehingga dia menyelisih as-siratal mustaqim. Sehingga na'udzubillah, parah-parahnya, ya, semoga Allah jaga kita semua dan umat dari itu. Kharaja minal Islam, bisa seseorang keluar dari dinul Islam. Ini bagaimana perjalanan suatu bid'ah dari kecil sampai besar, sampai bisa keluar dari dinul Islam. Nah, di antaranya adalah orang-orang Khawarij ini. Kalau kita ingin bukti konkret, ya, orang-orang Khawarij. Siapa mereka yang melawan para sahabat dan bertakarrub kepada Allah? Mendekatkan diri kepada Allah dengan apa? Dengan membunuh para sahabat. Siapa mereka ini? Ternyata dulunya orang-orang yang berbuat bid'ah dalam hal apa? Zikir-zikir jamaah. Ya. Ingat kisahnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ketika dilaporkan kepada beliau bahwa di masjid ada orang-orang yang kumpul lalu mengatakan sabbihu mi'ah, ayo ucapkan tasbih 100 kali. Kabbiru mi'ah, ayo ucapkan takbir 100 kali. Hallilu mi'ah, ayo ucapkan tahlil 100 kali.
dengan kerikil-kerikil. Datang Abu Musa al-Asy'ari kepada Abdullah bin Mas'ud, menyampaikan kepada beliau tentang apa yang beliau lihat di masjid. Maka datanglah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu dan mengatakan kepada orang-orang itu, ya, tentang apa yang mereka lakukan. Diingkari oleh beliau. Ma asra halakatukum. Cepat sekali hancurnya kalian ini. Fahadhihi thiyabu Rasulillah lam tabla. Baju Nabi itu belum usang. Wa aniyatuhu lam tuksar. Bejana-bejana Nabi belum rusak, hancur. Kok kalian sudah begini? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhum, innakum la'ala huda ahda min ashabi Rasulillah au muftatihu abwab ad-dhalalah. Kalian ini ada dua kemungkinan. Apakah kalian di atas petunjuk yang lebih afdal daripada petunjuk para sahabat Rasulullah, atau kalian ini sedang membuka pintu-pintu kesesatan? Mana? Lebih afdal dari para sahabat Nabi? Tentu tidak. Kalau begitu kalian sedang membuka pintu-pintu kesesatan. Mereka menjawab, ya Aba Abdurrahman, ma aradna illa al-khair. Wahai Abu Abdurrahman, Abdullah bin Mas'ud, kami tidak menginginkan dengan amalan ini kecuali kebaikan. Maka kata Abdullah bin Mas'ud, kam min muridin lil khairi lam yusibhu. Betapa banyaknya orang yang ingin baik, tujuannya baik, tapi enggak mendapatkan kebaikan. Karena apa? Karena bid'ah. Caranya salah. Sekian waktu berjalan, terjadilah perang itu. Ya, Nahrawan. Perang antara Ali radhiyallahu anhu dengan orang-orang Khawarij. Ternyata orang-orang tadi berada di barisan orang-orang Khawarij. Ra'aitu, kata yang meriwayatkan kisah ini, ra'aitu amata hilaki haula yuta'inuna yawman Nahrawan. Ternyata pada perang Nahrawan, kulihat mayoritas mereka itu mencela kami, menikam kami yang dulu zikir-zikir itu. Lihat. Bagaimana seperti kata Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Dari kecil nampaknya hak. Semakin besar sampai dari zikir berjamaah tersebut sampai menjadi pengikut orang-orang Khawarij. Kalau sudah menjadi pengikut orang-orang Khawarij, apa kata Nabi? Yamruquna minad din. Keluar dari din. Nah, ini Al-Barbahari rahimahullah mengingatkan kita bagaimana bahayanya bid'ah. Maka kata beliau, hati-hati. Ya, daripada sigharul muhdatsat. Bid'ah-bid'ah yang itu nampaknya kecil dalam pandangan orang. Diterangkan pula oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa innama yazharu minal bid'i awalan ma kana akhfa wa kullama dha'afa man yaqumu bi nurin nubuwah qawiyatil bid'ah. Dalam Al-Aqidah At-Tadmuriyah beliau mengatakan, hanyalah bid'ah itu muncul di awalnya akhfa, tersembunyi, tidak jelas. Wa kullama dha'af man yaqumu bi nurin nubuwah, ketika orang yang tegak menegakkan cahaya kenabian ini lemah, ingkarul mungkar terhadap bid'ah itu lemah, apa yang akan terjadi? Qawiyatil bid'ah. Bid'ah yang tadinya tersembunyi itu akan menguat. Nah, jadi ini menunjukkan kepada kita di satu sisi bagaimana perjalanan bid'ah dari kecil sampai kuat. Dan di sisi lain menunjukkan kepada kita pentingnya kita senantiasa memperingatkan umat daripada bid'ah.
Soalnya kalau tidak ada yang melakukan ingkarul mungkar, lemah, paling tidaknya maka bid'ah akan menguat. Ahibati fillah rahimakumullah, dan itu terbukti. Ya, itu terbukti. Bahkan juga seperti dikatakan oleh Al-Barbahari, ibarat kalajengking menyembunyikan kepalanya. Kalau ada kesempatan orang lewat, dia akan menyengat. Ketika para ulama sunnah itu diam, makanya di sini manhaj ingkarul mungkar, ya, ingin mereka robohkan. Manhaj misalnya tahzir dari ahlul bid'ah, ingin mereka robohkan dengan syubhat-syubhat. Manhaj hajar ingin mereka robohkan. Soalnya kalau ini sudah roboh, seperti kata Ibn Taimiyah, melemah. Man yaqumu binurin nubuwah dha'uf. Orang yang menegakkan cahaya kenabian akan lemah. Dan ketika ini lemah, qawiyatil bid'ah, bid'ah akan menguat. Maka alhamdulillah Allah Azza wa Jalla berikan taufik kepada ulama kita. Mereka memahami hal ini. Dan mereka tetap dan terus menegakkan pokok-pokok agama tadi yang kita sebut, dan tidak peduli walaupun mereka sedikit. Ahibati billah rahimakumullah, Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan seperti penjelasan gurunya Syekhul Islam dalam kitabnya Madarijus Salikin. Beliau mengatakan, fa innal bid'a tastadriju bi saghiriha ila kabiriha hatta yansalikha sahibuha minad din. Sesungguhnya bid'ah-bid'ah itu tastadriju bi saghiriha ila kabiriha, yang kecilnya menyeret-nyeret kepada yang besarnya, hatta yansalikha sahibuha minad din, sampai pelakunya nanti bisa keluar dari agama. Kama tansallu sya'ratu minal ajin, keluarnya bagaimana? Ibarat seperti rambut yang dicabut dari adonan kue. Mudah, ya kan? Ringan, gampang. Enggak terasa, na'udzubillah. Famafasidul bid'ah la yaqifu 'alaiha illa arbabul basair wal 'umyanu dhalluna fi zulmatil 'ama. Kerusakan-kerusakan bid'ah itu tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang arbabul basair, betul-betul punya pandangan tajam, para ulama. Kalau orang-orang yang tidak perhatian dengan hal ini, mungkin aneh ketika kita senantiasa mengingatkan umat dari bid'ah. Semua enggak boleh, dikit-dikit enggak boleh, ini enggak boleh, itu enggak boleh. Terus mana yang boleh? Kan itu baik, kan itu Quran, kan itu hadis. Ya. Niatnya kan juga baik. Itu omongan-omongan orang. Karena memang la yaqifu 'alaiha, yakni mafasid al-bid'ah illa arbabul basair. Ulama yang betul-betul paham bagaimana bid'ah tersebut dan bagaimana akibatnya. Wal umyan dhallun fi zulmatil 'ama. Adapun orang-orang yang buta, mereka itu sesat, tersesat, enggak melihat dalam kegelapan kebutaan mereka. Wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, fama lahu min nur, bagaimana dia mau dapat cahaya? Ilmu itu dari Allah. Cahaya ilmu yang dengannya seorang dapat mengetahui bahayanya bid'ah dari Allah Azza wa Jalla. Dan orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah, dari mana mau dapat cahaya? Diriwayatkan pula oleh Al-Hakim rahimahullah dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, yakunu alaikum umara
yatrukuna minas sunnah mithla hadza. Nanti akan ada para umara, mereka itu meninggalkan sunnah seperti ini. Kata beliau, asyara ila asli isbi'ihi. Beliau mengisyaratkan kepada pangkal jarinya. Jadi satu ruas jari mungkin awalnya. Kecil. Dianggap oleh orang seperti itu. Wa in taraktumuhum ja'u bitamatil kubra. Kalau kalian biarkan mereka, tidak ada ingkarul mungkar, tidak ada penjelasan kepada umat, tidak ada pemberian pengarahan, apa yang akan mereka lakukan? Ja'u bitamatil kubra. Datang dengan musibah yang terbesar, bencana terbesarnya. Begitu. Ya, berjalan begitu, sedikit demi sedikit. Wa innaha lam takun ummah illa kana awwala ma yatrukuna min dinihim as-sunnah wa akhir ma yad'una as-salah walaula annahum yastahyuna ma sallau. Dan begitulah, tidaklah ada suatu umat kecuali awal yang mereka tinggalkan sunnahnya dan akhir yang mereka tinggalkan salatnya. Kalau bukan karena malu, mungkin mereka tidak akan salat. Ya. Hati-hati, tidak salat, ini apa? Kufur juga. Jadi ini ucapan bukan dari pendapat pribadi. Kalau kita urut tadi, ulama demi ulama, Ibnul Qayyim, Ibn Taimiyah, Al-Barbahari, ternyata Abdullah bin Mas'ud mengucapkan begitu. Radhiyallahu anhu. Disebutkan pula oleh Abdullah Ad-Dailami, inna awwala dhahabad din tarkus sunnah. Yadhhabud dinu sunnatan sunnatan kama yadhhabul hablu quwwatan quwwatan. Sesungguhnya awal dari hilangnya agama adalah meninggalkan sunnah. Agama hilang satu sunnah demi satu sunnah, sebagaimana seutas tali hilang kekuatannya sedikit demi sedikit. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, itulah awal suatu penyimpangan. Dari hal yang kecil merembet semakin besar, sehingga akibatnya na'udzubillah ada yang sampai kufur dan mungkin juga ada yang tidak tentunya. Tapi na'udzubillah kalau sampai pada tingkatan itu. Ikhwan fillah rahimakumullah, tentu bid'ah-bid'ah ini begitu banyak. Bid'ah-bid'ah yang dilakukan orang-orang tidak terhitung. Dalam pemikiran dan pemahaman, bid'ahnya sudah banyak. Dalam amalan-amalan, amaliyat, bid'ahnya juga banyak. Maka tentu kita harus waspada dari semuanya itu. Dan ada bid'ah yang juga sangat penting kita waspadai, terutama di masa-masa belakangan ini, yaitu bid'ah hizbiyah. Hizbiyah itu jangan dianggap satu hal yang sepele. Hizbiyah itu adalah bid'ah. Oleh karenanya, para ulama sangat gencar memperingatkan kita daripada hizbiyah. Karena itu suatu bid'ah. Karena itu adalah awal bagi sebagian orang pada kesesatan dia. Makanya sebagian ulama rahimahumullah, sebagian mengatakan terkadang pada seorang hizbi terkumpul padanya bid'ah-bid'ah yang banyak. Ya. Terkadang lebih parah daripada sebagian ahlul bid'ah yang nyata. Ini hal yang harus kita pahami. Syekh Ahmad An-Najmi rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau
Al-Mawridul Adbuz Zulal menerangkan kepada kita dalam pembahasan yang khusus tentang masalah ini. Sangat penting untuk kita pahami. Beliau menyebutkan di situ dalam kitab tersebut kurang lebih 9 kejelekan-kejelekan hizbiyah, kekelompokan. Kelompokan mungkin sebuah kekelompokan yang disatukan oleh suatu organisasi atau suatu pemikiran atau seseorang yang dijadikan wala' dan bara' atau hal yang lain. Nah, sedikitnya beliau sebutkan ada 9 masawi, 9 kejelekan-kejelekan pada hizbiyah tersebut. Di antara yang beliau sebutkan, yang pertama, annal hizbiyyata bid'atun munkarah. Sesungguhnya hizbiyah itu sendiri, kekelompokan itu sendiri suatu bid'ah yang mungkar. Beliau katakan ini berdasarkan apa yang kami teliti dari adanya larangan-larangan dalam Al-Quran was sunnah dan ucapan ulama salaf. Dalil-dalil menunjukkan tentang tidak dibolehkannya kekelompokan, yaitu loyal dan antipati bukan karena agama Allah Subhanahu wa ta'ala yang murni. Kemudian hal yang lain yang beliau sebutkan dari kejelekan-kejelekan hizbiyah, yalzamu minal hizbiyyati ittikhad al-mubtadi'in a'immah. Biasanya hizbiyah berkonsekuensi menjadikan tokoh-tokoh bid'ah sebagai pimpinan-pimpinan mereka. Ini hal yang juga kita dapati pada mereka orang-orang yang jatuh di dalam bid'ah hizbiyah. Yang berikutnya, annal muntamina ilal hizbiyat wal ahzab yaj'aluna hizbahum huwa mihwar al-wala' wal bara'. Mereka yang jatuh di dalam hizbiyah ini menjadikan timbangan dan tolak ukur dalam loyal dan antipati itu dengan kelompoknya, bukan dengan Al-Quran was sunnah. Dan ini yang sangat nyata dan sangat jelas didapati pada orang-orang yang jatuh di dalam bid'ah hizbiyah ini. Padahal Allah Azza wa Jalla mengatakan tentang al-wala' dan bara' wal mu'minuna ba'dhum awliya'u ba'd wal mu'minun wal mu'minat ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang yang beriman laki-laki dan wanita sebagiannya adalah wali bagi yang lain. Iman, bukan kelompok tertentu, bukan golongan tertentu, bukan syiar tertentu, tapi Al-Quran was sunnah dan iman. Ahibati fillah rahimakumullah, selebihnya daripada masawi, kejelekan-kejelekan hizbiyah, bisa antum telah dalam kitab tersebut. Alhamdulillah kitab itu pun telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Para ulama kita rahimahumullah dan sebagian mereka yang masih hidup hafizahumullah menjelaskan tentang bahaya hizbiyah ini dan mengatakan bahwa ini adalah bid'ah. Di antaranya bisa kita nukilkan dari Asy-Syaikh Muqbil rahimahullah ta'ala. Beliau ditanya tentang orang yang berloyal
atau bermusuhan demi kelompok tertentu. Kata beliau, hukmu man yuwali jama'atan wa yu'adil akharin annahu mubtadi'un dhal. Orang yang berloyal kepada jamaah tertentu lalu memusuhi yang lain karena tidak ikut jamaahnya, maka itu adalah mubtadi', seorang ahli bid'ah, dhal, yang sesat. Asy-Syaikh Rabi' hafizahullah ta'ala juga ditanya tentang hal ini. Famal farqu bainal hizbi wal mubtadi'? Jadi apa bedanya ya Syekh tentang seorang hizbi dan seorang mubtadi'? Apa jawab beliau? Wallahi nahnu nara al-hizbiyyin mubtadi'atun. Demi Allah, kami memandang bahwa orang-orang hizbi itu adalah ahli bid'ah. Qad yakunu fil hizbiyyin ma huwa syarrun minal mubtadi'ah wal iyadu billah. Bisa jadi orang-orang dari kalangan hizbiyyin justru ada yang lebih parah daripada ahli bid'ah. Wal iyadu billah. Karena hadzal hizbi la yaslam min muharabati ahli sunnati wal jamaah. La yaslam min muwalati ahli bid'ah wal batil. Karena seorang yang hizbi tadi tidak selamat daripada sikap memerangi ahlu sunnah. Itu yang terjadi. Walaupun hizbinya ngaku ahlu sunnah, tapi kita lihat terhadap ahlu sunnah memusuhi, benci. Tidak selamat daripada sikap loyal terhadap ahlul bid'ah dan ahlul batil. Betul juga. Kenyataannya begitu. Walaupun dia ngaku ahlu sunnah, tapi dengan tokoh-tokoh ahlul batil loyal. Dan tentu jawaban Syekh Rabi ini jawaban dari seorang yang sangat memahami kondisi dakwah ahlus sunnah dan berbagai macam apa yang mereka hadapi dari ahli bid'ah dan hizbiyin yang begitu banyak dan beragam. Ya. Kita dapati apa yang dikatakan beliau sebagai suatu kenyataan yang bisa kita lihat. Kama tarawna al-an tajma'u akhlaqan wa ashtatan min ahli bid'ah wad dhalal. Sebagaimana kalian melihat sekarang, mereka mengumpulkan berbagai macam ragam dari ahli bid'ah dan ahli dhalal. Nah, ini jawaban Syekh Rabi' hafizahullah. Ditanyakan pula hal ini kepada Syekh An-Najmi dalam hal yang lain, kesempatan yang lain. Summa hal kullu man kana fi hizbiyyah mubtadi'? Apakah kalau begitu seorang yang jatuh dalam hizbiyah dia mubtadi'? Jawab Syekh An-Najmi, na'am. Iya, betul. Li'anna al-hizbiyyata hiya bid'atun nafsuha. Karena hizbiyah itu sendiri adalah bid'ah. Wa man radhiya biha wa sara fi rikabiha wa nasara ashabaha fa huwa mubtadi'. Maka barang siapa yang ridha dengan hizbiyah itu, berjalan di atas tunggangannya, membela orang-orangnya, maka dia mubtadi'. Demikian pula hal ini dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam sebuah pertanyaan, habbada law tubayyinun lana al-farq bainal hizbi wal mubtadi'. Wahai seandainya Anda terangkan kepada kami apa bedanya seorang hizbi dan mubtadi'.
Maka beliau jelaskan dalam penjelasan yang panjang. Di antara yang beliau ucapkan, amal mubtadi' wa hadha tahazzub fi nafsihi bid'ah. Adapun tentang mubtadi', tahazzub sikap hizbiyah itu sendiri adalah suatu bid'ah. Hadha tahazzub fi nafsihi bid'ah. Tahazzub itu sendiri adalah bid'ah. Lianna al-hizb as-sahih huwa hizbullah. Karena hizb yang benar itu hanya hizbullah. Dan seterusnya. Nah, inilah para ulama kita rahimahumullah wa hafizahumullah menjelaskan kepada kita tentang bahayanya bid'ah, dan di antaranya di masa-masa ini adalah bid'ah hizbiyah. Sangat berbahaya. Seseorang terkadang tanpa terasa jatuh dalam bid'ah-bid'ah hizbiyah sehingga dia membela ahlul batil dan memusuhi ahlus sunnah. Ikhwan fillah rahimakumullah, barangkali seorang bertanya atau seorang bertanya-tanya. Nah, dia kan secara umum manhaj ahlus sunnah. Nampak dari kajian-kajiannya mengajar ajaran-ajaran ahlus sunnah. Nah, apakah orang yang seperti ini dikatakan sebagai seorang hizbi jatuh dalam bid'ah dan hizbiyah? Hal yang penting yang perlu kita pahami, terkadang seorang jatuh dalam satu hal yang menyimpang dari agama, tapi itu sesuatu yang tidak bisa diremehkan, maka dia bisa dihukumi sebagai ahlul bid'ah. Ikhwan fillah rahimakumullah, perlu kita fahami hal ini. Karena terkadang seseorang bingung. Bagaimana bingung? Karena seperti yang tadi kita sebutkan, apa sih bedanya kita dengan mereka itu? Pakaiannya mirip, buku-bukunya sama, menyebut syekhnya juga sama, Syekh bin Baz, Syekh Utsaimin, ya, Syekh Abdul Muhsin, dan yang lain, Syekh Albani. Terus kita kan sama kalau begitu. Ikhwan fillah rahimakumullah, satu hal yang diingatkan oleh Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, seingat saya dalam kitab beliau As-Sawa'iq Al-Mursalah, kita menilai sesuatu itu bukan dari sisi kesamaannya. Kalau mau dicari sisi kesamaan, maka kita dengan orang kafir pun bisa ketemu nanti. Ya. Kita beribadah kepada Allah. Yahudi beribadah kepada Allah atau tidak? Iya kan? Nasrani beribadah kepada Allah atau tidak? Iya kan? Ya sudah, kita cari titik temunya saja, titik kesamaannya. Bisa jadi kita sama dengan mereka nanti. Na'udzubillah min dzalik. Kita mau dicari kesamaannya dengan Ikhwanul Muslimin. Mereka kan dasarnya sama juga Al-Quran. Mereka kan sunnah juga, iya. Kalau gitu ketemu, ya, ada titik kesamaan. Bahkan dengan Syiah mungkin juga dicari titik temunya. Yang sering diucapkan orang, kan kiblat kita sama. Ya. Sama-sama membawa bendera Islam. Terus kenapa bermusuhan? Tapi yang seperti ini keliru. Mencari titik samanya saja keliru. Itu cara penilaian yang salah. Justru kita menilai seseorang itu dicari titik perbedaannya. Bukunya sama, ya. Syekh yang disebut sama, ya.
Terus bedanya apa? Nah, kita harus tahu bedanya. Bedanya ini yang harus kita pelajari. Oh, kalau mereka ya bertawun misalnya dengan kelompok-kelompok bid'ah seperti Ihya'ut Turat misalnya. Oh, kalau mereka ya membantu dan menyanjung tokoh-tokoh bid'ah seperti yang tadi dikatakan Syekh yang sudah dianggap mubtadi' oleh sebagian ulama seperti Ali Hasan misalnya, datangkan ya. Nah, itu bedanya kan. Kalau kita enggak begitu, itu yang membedakan. Ahibati fillah rahimakumullah, maka kita harus memahami hal ini. Kita harus memandang dengan sudut pandang seperti itu. Dan apa yang disebutkan oleh Syekh tadi, hafizahullah ta'ala, sangat nyata. Orang-orang tersebut, terutama sebagian tokoh yang mereka undang, seperti Ali Hasan Al-Halabi, ya, mencela para ulama Ahlus Sunnah di satu sisi dan memuji tokoh-tokoh ahli bid'ah. Ya. Al-Maghrawi dipuji-puji, Abul Hasan dipuji-puji, Muhammad Hasan dipuji-puji. Akhirnya Ali Hasannya seperti itu jadinya. Nah, orang yang sudah seperti ini kemudian sudah dicap oleh para ulama sebagai orang yang melakukan bid'ah dan ridho dengannya dan membelanya dan membela tokoh-tokoh bid'ah, didatangkan ke Indonesia. Kemudian diberi fasilitas berceramah, dipuji-puji, dibela-bela. Ini yang membedakan. Kalau selama ini bertanya-tanya apa sih bedanya, ya, ini bedanya di antaranya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ulama dulu mengatakan, Al-Barbahari rahimahullah ta'ala mengatakan dalam kitabnya Syarhus Sunnah, la yahillu lirajulin an yuqal fulan sahibus sunnah hatta ya'lam annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah. Fala yuqalu lahu sahibus sunnah hatta tajtami'a fihi sunnah kulluha. Tidak halal bagi seseorang dikatakan fulan sahibus sunnah. Fulan dia pengikut sunnah, fulan ahlus sunnah. Kata beliau sama mengatakan la yahil, enggak halal. Dikatakan bahwa fulan sahibus sunnah, sebagai pengikut sunnah, ahlus sunnah, hatta yu'lam, sampai diketahui, annahu qad ijtama'at fihi khisalus sunnah, bahwa telah terkumpul padanya pokok-pokok sunnah, ajaran-ajaran sunnah. Fala yuqalu lahu sahibus sunnah, maka tidak boleh disebut dia sebagai seorang pengikut sunnah, ahlus sunnah, hatta tajtami'a fihi sunnah kulluha, sampai sunnah terkumpul padanya seluruhnya. Nah, ahibati fillah rahimakumullah, ternyata menjadi ahlus sunnah itu enggak gampang. Jangan sedikit-sedikit saja mengikuti manhaj ahlus sunnah, ngaku sebagai seorang salafi, mengikuti manhaj salaf, tapi dalam praktek beberapa prinsip-prinsip sunnah dia tinggalkan. Kata Al-Barbahari, jangan disebut seorang ahlus sunnah kalau begitu. Sampai ngumpul badannya pokok-pokok sunnah seluruhnya. Ya. Makanya ulama rahimahumullah dalam praktek mereka, kemudian dijelaskan oleh mereka, terkadang satu masalah dilakukan oleh seseorang dalam suatu pelanggaran, dan itu bid'ah, dan dia tahu, dan dia diberitahu, dan dia musir, maka dia bisa jadi sebagai ahli bid'ah karena satu masalah itu. Asy-Syarabi hafizahullah ta'ala menjelaskan kepada kita dengan suatu contoh. Ya'qub bin Syaibah
seorang imam, mungkin yang belajar hadis, nama itu nggak asing bagi dia. Seorang ulama yang meriwayatkan hadis, bahkan imam dalam bidang hadis. Tapi ternyata sebagian ulama menyebutkan bahwa dia sebagai ahli bid'ah. Kenapa? Apa dia usulnya usul ahli bid'ah? Ternyata dia jatuh dalam suatu masalah tentang khalqul Quran. Dia enggak tegas mengatakan Al-Quran kalamullah ghairu makhluk, tidak begitu. Tawakuf. Ya. Karena inilah kemudian dihukumi oleh ulama rahimahumullah sebagai ahli bid'ah. Maka Syarabi hafizahullah ta'ala mengatakan, enggak mesti seorang mau dikatakan ahli bid'ah itu harus 100%, 100% sebagai ahli bid'ah. Pokok-pokoknya semuanya sebagai ahli bid'ah. Prinsip-prinsip ahli bid'ah. Tidak begitu. Ya. Enggak mesti wadih kasyams, kata Syarabi. Enggak mesti jelas seperti matahari di tengah siang. Tidak mesti. Dan beliau katakan mereka itu seperti yang tadi kita sebut Abul Hasan, ngakunya salafi. Ya, bahkan Safar Hawali kata Syekh mengajarkan akidah Tahawiyah. Sama enggak bukunya? Sama. Kita akidah Tahawiyah, dia juga akidah Tahawiyah. Tapi apa yang membedakan tadi? Bukunya sama. Ya. Kalau kita mau cari titik temunya, ya sama. Tapi apa yang membedakan? Nah itu. Sehingga dengan prinsip apa yang membedakan tadi, kita akan tahu dia ahlus sunnah atau bukan ahlus sunnah. Ahibati fillah rahimakumullah. Hal ini juga dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Hadi Al-Madkhali hafizahullah ta'ala dalam Syarah Al-Ibanah As-Sughra, dan bisa antum dengarkan penjelasan beliau. Namun intinya sama dengan apa yang tadi kita sebutkan, bahwa itulah praktek para ulama kita dari masa ke masa, dan itulah penjelasan mereka. Sehingga jangan dianggap ya ketika orang kajiannya kajian salafi langsung dihukumi sebagai salafi. Lihat hal yang lain dari dia. Ya, kita akan bisa menghukumi dengan hal yang lain tadi. Pergaulan dia bagaimana? Nah, bagaimana kita akan sebutkan nanti. Ahibati fillah rahimakumullah. Ulama sesungguhnya telah mengajarkan kepada kita bagaimana seseorang bisa menilai siapa itu ahlus sunnah, siapa itu ahli bid'ah. Bahkan Ibn Taimiyah rahimahullah juga menjelaskan kepada kita tentang hal itu di dalam kitabnya Majmu' al-Fatawa. Tapi sebelum itu kita akan melihat bagaimana penjelasan para ulama kita rahimahumullah, dan bahkan penjelasan mereka bersumber dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan ketika Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah ta'ala datang ke Basrah. Kemudian beliau melihat di sana ada seorang yang disebut Rabi' bin Subayh. Wa qadruhu 'indan nas. Dan bagaimana kedudukannya di tengah-tengah orang. Artinya dia nampak sebagai orang yang ditokohkan. Nampak sebagai orang yang dihormati.
Orang-orang berkumpul mengambil manfaat dari dia dalam ilmunya. Maka Sufyan Ats-Tsauri bertanya, ayu syai'in madhabu? Mazhab dia itu apa? Maka orang-orang menjawab, ma madhabuhu ila sunnah. Tidak lain mazhabnya kecuali sunnah. Yakni dia ahlu sunnah. Orang-orang memandang seperti itu. Dia ahlu sunnah. Qalu ma madhabu ila sunnah. Qala man bitanatuh. Kemudian akhirnya pertanyaan kedua dilontarkan oleh Sufyan Ats-Tsauri. Temannya siapa? Qalu ahlul qadar. Temannya itu orang-orang Qadariyah. Qala huwa qadari. Kalau begitu dia orang Qadariyah. Lihat. Apa yang tadi kita sebut? Ya, ucapan Al-Barbahari rahimahullah. Orang-orang menganggap dia ahlus sunnah. Tapi ada satu pokok ahlus sunnah yang dia langgar. Apa itu? Lihat pertemanan dia. Dia bermajlis, berteman, ya, berteman dengan ahli bid'ah. Menurut mazhab ahlus sunnah, berteman dengan ahli bid'ah, menjadikan mereka sebagai teman mereka, biasa saja dengan mereka, nggak ada masalah. Itu benar apa tidak menurut mazhab ahlus sunnah? Tidak benar, ya kan? Tidak benar. Karena para ulama rahimahumullah menyebutkan bahwa kita harus menjauhi ahlul bid'ah dan kita harus membenci ahlul bid'ah. Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sunan Abi Dawud, dalam kitab yang terakhir, Kitabus Sunnah, pada bab yang kedua, dengan judul Bab Mujanabatu Ahlil Ahwa wa Bughdhuhum. Bab tentang harus menjauhi ahli bid'ah dan harus membenci mereka. Ini prinsip ahlus sunnah. Disebutkan oleh Abu Dawud di dalam Kitabus Sunnah dari Sunan Abi Dawud. Bab Mujanabatu Ahlil Ahwa wa Bughdhuhum. Bab tentang menjauhi ahli bid'ah dan bughdhuhum, harus membenci mereka. Harus, rasa benci harus. Kenapa? Al-bughdhu fillah, kita benci karena Allah. Dan ini awthaku ural iman, sekuat-kuatnya tali keimanan. Nah ini Ar-Rabi' bin Subayh, ternyata dia berteman dengan orang-orang Qadariyah. Walaupun akidah-akidah dia yang lain akidah ahlus sunnah, tapi apa penilaian Sufyan Ats-Tsauri? Huwa qadari, dia Qadariyah. Tergolong orang-orang Qadari. Nah, dan ucapan yang seperti ini banyak diriwayatkan dari para ulama rahimahumullah. Banyak diriwayatkan dari para ulama rahimahumullah. Disebutkan di antaranya ulama mengatakan, Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata dalam sebuah riwayat dari beliau, "I'tabirun nas bi akhdanihim." Nilailah orang-orang itu dengan teman-temannya. Al-muslimu yatba'ul muslim wal fajiru yatba'ul fajir. Seorang muslim akan mengikuti muslim juga. Wal fajiru yatba'ul fajir. Seorang yang fajir, yang jahat akan mengikuti dia juga. Yang jahat, yang sejenis. Ahibati fillah rahimakumullah. Sahabat yang lain Abu Darda mengatakan, min fikhir rajul mamsyah wa madkhalahu wa majlisah. Di antara pemahaman orang itu, lihat, teman berjalannya siapa, ya, masuknya sama siapa, duduknya sama siapa. Itulah pemahaman dia.
Kalau ternyata temannya itu ahli bid'ah, berarti dia sama. Nah, cara menilai yang seperti ini manhaj salaf. Ya. Sebagian kita kadang bingung. Saya nggak pernah dengar langsung ucapan dia. Bagaimana saya mau menilai? Yang lebih samar lagi, mending kalau nggak pernah dengar ucapan dia. Ini jelas dia mengucapkan, mengajar kitab-kitab Ahlussunnah. Kajiannya dalam asma wa sifat, kajian Ahlussunnah. Nah, bagaimana saya menilai dia sebagai hizbi? Nah, sudah diajari oleh ulama kita. I'tabirun nas bi akhdanihim. Nilailah orang dengan teman-temannya. Ini ajaran siapa? Ajaran para sahabat kita, para sahabat Nabi dahulu kita. Abdullah bin Mas'ud, Abu Darda, bahkan itu bersumber dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ala dini khalilih. Mereka dapat seperti ini dari ajaran Nabi, didikannya Nabi ini. Al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu di atas agama temannya. yakni sesuai dengan perangainya dia bisa dinilai begitu. Fal yanzur ahadukum man yukhalil. Lihat seorang di antara kalian dia berteman dengan siapa. Alhamdulillah kita ini diberi cara yang mudah ya dan selamat. Dengan cara begitu kita bisa menilai seorang. Kalau kita mesti menilai orang itu dengan mengorek-ngorek kasetnya dia, waduh. Kita untuk kerjaan yang walhamdulillah insyaallah baik ngurusi pondok saja sudah kecapean. Enggak ada waktu, kurang waktunya. Kok mesti dengarkan kaset-kasetnya dia, radionya dia harus kita dengar. Aduh. Ya, eman-eman waktunya. Alhamdulillah Nabi ajari dengan kita menilai dengan cara yang mudah. Lihat temannya siapa. Yang diundang siapa. Ya, pergi kemana, ke tempat siapa. Nah ini. Dulu seorang penyair mengatakan, anil mar'i la tas'al wa absir qarinahu. Tentang seseorang jangan kamu bertanya siapa dia. Gampang saja, absir qarinahu, lihat temannya dia siapa. Fa kullu qarinin bil muqaran yaqtadi. Tiap orang dengan teman ya qarinnya dia yang bersamaan dengan dia akan mengikuti. Nah, kata Al-Asma'i rahimahullahu taala, enggak pernah kulihat suatu bait syair yang serupa dengan sunnah kecuali ini. Betul-betul ini bersumber dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwan fillah rahimakumullah. Jadi setelah kita mengetahui bagaimana bahayanya bid'ah dan terkadang seorang bisa keluar dari sunnah dengan sebab-sebab yang tadi kita sebutkan, di antaranya ini. Ya. Dan begini para ulama kita menilai seseorang. Dan ini juga yang disebutkan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah. Tentunya bagaimana tidak? Kalau ulama dulu seperti itu, ya tentu Ibnu Taimiyah mengikuti. Ya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Kata beliau, wa amma idza kana al-maqsud at-tahdzir minhu at-tahdzira minhu wa ittiqa'a syarrihi fayaktafi bima duna dzalik. Beliau ditanya tentang seorang ahli bid'ah. Kita tahu fulan dari ahli bid'ah itu dengan apa caranya? Apakah dengan harus tahu, dengar sendiri langsung? Tidak mesti. Kalau beliau cukup dengan istifadah itu sudah ulama melakukannya. Oh tersebar dari dia begini. Sudah cukup itu. Lalu beliau mengatakan adapun maksudnya. Kalau tadi mau sampai menghukum ini itu. Dengan istifadah. Adapun yang dimaksud itu sekedar untuk tahzir minhu. Memperingatkan umat dari orang ini. Dan maksudnya adalah supaya hati-hati dari kejelekan dia. Fayuktafa bima duna dzalik. Cukup dengan yang tidak sampai istifadah.
Istifadhah itu apa? Istifadhah itu berita yang banyak. Jadi nggak mesti kita dengar langsung, lihat langsung. Sekarang ini ada syubhat, di antaranya syubhatnya Abul Hasan dan yang lain dan mengikutinya. Jadi saya nggak terima tabdi' terhadap seseorang kecuali kalau sepakat. Ulama, kalau nggak sepakat saya nggak mau terima. Syubhat yang lain, saya nggak mau terima tabdi' dan tahdzir terhadap seorang kecuali kalau saya lihat sendiri orangnya begitu. Ini syubhat. Ibnu Taimiyah mengatakan nggak begitu. Subhanallah, Ibnu Taimiyah sejak dulu. Ulama seperti Umar bin Abdul Aziz, ya, ulama-ulama Al-Hasan Al-Basri dan yang semisal keduanya, mereka cukup dengan khabar-khabar yang mustafid yang banyak untuk menghukumi fulan sebagai ahli bidah. Kemudian beliau katakan, adapun hanya bermaksud untuk mentahdir orang dari dia dan melindungi orang dari bahaya dia, cukup dengan yang kurang dari itu. Seandainya enggak ada berita yang mustafid, yang masyhur, itu sudah cukup. Kama qala Abdullah bin Mas'ud, seperti kata Abdullah bin Mas'ud, i'tabirun nasa bi akhdanihim. Nilailah orang dengan teman-temannya. Oh, temannya dia sudah, hati-hati kamu dari dia. Dia temannya begini. Itu sudah cukup. Itu dibenarkan oleh para ulama kita. Ya. Wa balagha Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu anna rajulan yajtami'u ilaihi al-ahdath fanaha an mujalasatihi. Dan ini yang dipraktikkan Umar. Sampai berita kepada Umar bahwa seseorang berkumpul dengan orang-orang ahli bidah. Umar mengatakan, Umar melarang, ya, jangan duduk-duduk sama dia, karena dia teman duduknya fulan. Nah, demikian ahibati fillah rahimakumullah para ulama kita. Manhaj yang seperti ini untuk masa-masa sekarang ini hampir-hampir hilang di kalangan salafiyin karena adanya syubhat-syubhat yang muncul, sehingga ya manhaj yang seperti ini seolah-olah manhaj yang gharib, aneh dan menjadi mentah. Padahal kalau kita kaji, itulah ulama kita dari dulu sampai kepada Nabi SAW. Dan bila antum ingin lebih jelas tentang hal ini, baca buku Al-Ibanah karena Ibnu Battah rahimahullah ta'ala. Beliau kumpulkan di sana sekian banyak riwayat-riwayat bab khusus tentang hal ini. Ya. Yang cukup disayangkan, kita ini kadang jauh dari kitab-kitab mereka, para ulama-ulama dulu yang istiqamah di atas manhaj Ahlus Sunnah itu. Sehingga kita kurang tahu manhaj. Makanya Syekh Rabi' hafizahullah ta'ala menasihatkan, tidak akan seorang itu tahu manhaj Ahlus Sunnah kecuali baca buku-buku itu. Ya, jangan bacanya buku-buku orang-orang belakangan saja. Nah, itu tentu ada manfaatnya. Tapi coba baca buku-buku mereka. Fa innal hayya la tu'man 'alaihi al-fitnah. Orang-orang yang masih hidup enggak aman dari fitnah. Baca mereka. Asy-Syari'ah karya Al-Ajurri, ya, Al-Ibanah karya Ibnu Battah, Al-Lalaka'i Syarh Usul I'tiqad Ahli Sunnah, As-Sunnah karya Ibnu Abi Asim, Bantahan Ad-Darimi terhadap Bishr Al-Marrisi, dan yang lain-lain. Buku-buku seperti itu dipelajari, dibaca. Seorang nanti akan paham bagaimana keteguhan di dalam memegang sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau itu tidak dibaca, dikesampingkan, ya akhirnya kurang menjiwai manhaj, akhirnya kurang memahami manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Hal-hal seperti yang tadi kita sebutkan terasa asing, terasa aneh. Ya, seolah-olah bukan manhaj Ahlus Sunnah, padahal itu manhaj Ahlus Sunnah yang diambil dari para sahabat, as-salafus salih, dan bahkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Ahibati fillah rahimakumullah. Selanjutnya, kita perlu mengingat juga bagaimana para sikap ulama kita rahimahumullah dalam memperingatkan umat dari bid'ah ini. Mereka telah bersepakat tentang wajibnya memperingatkan umat dari bid'ah ini. Karena bahayanya. Kita nukilkan di sini dua ucapan ulama. Yang pertama adalah ucapan As-Sabuni dalam bukunya Aqidatus Salaf Ashabul Hadits. Wattafaqu ma'a dzalik 'ala al-qawli bi qahri ahli al-bid'ah. Mereka bersepakat bersamaan dengan itu dalam hal al-qahr, yakni menekan ahli bid'ah. Wa idlalihim wa ikhza'ihim wa ib'adihim wa iqsa'ihim. Kemudian idlal, merendahkan mereka, tidak memuliakan mereka dan menjauhkan mereka. Wattaba'ud minhum, dan juga kita menjauh dari mereka. Wa min musahabati wa mu'asyaratihim, dan ulama sepakat tentang tidak bolehnya berteman dengan mereka, bergaul dengan mereka. Wa taqarrub ila Allah azza wa jalla bi mujanabatihim wa muhajaratihim, dan bertaqarrub kepada Allah azza wa jalla dengan kita menjauhi mereka. Ini ibadah. Kita menjauhi mereka itu suatu ibadah, taqarrub kepada Allah dan demi keselamatan diri kita. Yang kedua, ucapan Al-Baghawi dalam Syarhus Sunnah, beliau menukilkan ijma' para sahabat dan as-salafus salih untuk memusuhi ahli bid'ah. Waqad madat as-sahabatu wat-tabi'una wa atba'uhum wa ulama'us sunan ala hadha mujmi'ina muttafiqin ala mu'adati ahli bid'ah wa muhajaratihim. Dan telah lalu para sahabat, para tabi'un, dan yang mengikuti mereka, para ulama-ulama sunnah, mereka sepakat dan ittifaq harus memusuhi ahli bid'ah dan menjauhi mereka. Ya. Bukan malah menjadikan mereka sebagai teman-teman, bergaul dengan mereka, tidak. Ahibati fillah rahimakumullah, Ibnu Taimiyah rahimahullah juga menyebutkan bahwa sikap seperti ini adalah bagian daripada ingkarul munkar. Kata beliau, walau qaddara annahu la yastahiqul 'uqubah aw la yumkinu 'uqubatuhu fala budda min bayani bid'atihi wa tahdhir minha. Seandainya seorang ahli bid'ah itu enggak mungkin dihukum karena ini urusan enggak mudah, dan terutama para penguasa, mereka yang lebih punya kepentingan menghukum dengan hukuman-hukuman yang semestinya. Adapun kita mungkin dari sisi-sisi lain dalam hal hukuman tadi. Seandainya pun tidak mungkin, kata beliau, labud, harus min bayani bid'atihi, diterangkan bid'ahnya. Wa tahdhir minha, harus diperingatkan umat dari bid'ah-bid'ahnya. Fa inna hadza min jumlatil amri bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Ini adalah bagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Alladzi amara Allah bihi rasuluh. Yang ini diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diperintahkan oleh Rasulnya. Ya. Ini perintah Allah dan perintah Rasulnya. Ini bagian daripada amar ma'ruf dan nahi munkar. Ikhwan fillah rahimakumullah. Nah, sangat disayangkan manhaj tahdzir daripada ahlul bid'ah di zaman sekarang ini dijadikan bahan olok-olokan, bahan ejek-ejekan. Dari siapa? Siapa yang mengejek? Disayangkan sebagian yang ngaku salafi,
Ya, dikit-dikit kamu kok pakai pakaian begitu? Nggak ada aku ditahdir apa? Ya. Kamu kenapa nggak begini, nggak begitu? Takut ditahdir ya? Ya. Dijadikan bahan-bahan olokan. Na'udzubillah min dzalik. Ahibati fillah rahimakumullah, padahal ini adalah suatu amal ibadah yang Allah syariatkan. Ini suatu amal ibadah yang dengannya terjaga kemurnian Islam. Ini amal ibadah yang dengannya dibela agama Allah Azza wa Jalla. Ini adalah ibadah yang dengannya diperangi musuh-musuh Islam dari kalangan munafikin dan ahli bidah. Kenapa justru sekarang ya muncul istilah-istilah, oh fulan ahlu tahdir. Oh kalau dia ahli tahdir, jama'atut tahdir. Ya, dijadikan bahan olokan. Padahal sekali lagi ini suatu amal ibadah. Hati-hati. Tidak lain para ulama melakukan itu, dan yang mengikuti ulama melakukan itu kecuali dalam rangka membela Islam, dalam rangka menjaga keutuhan Islam, dalam rangka menumpas bid'ah-bid'ah yang kalau tidak dilakukan bid'ah akan menguat, seperti tadi dikatakan Ibn Taimiyah rahimahullah. Ya. Ulama dulu menilai sikap keras terhadap ahli bid'ah ini sebagai suatu kemuliaan, manqabah. Sekarang sungguh aneh dari orang-orang yang mengaku ahlus sunnah terhadap orang yang sikapnya keras terhadap ahli bid'ah malah dicemooh, direndahkan. Padahal dia telah melakukan paling tidaknya fardu kifayah yang mungkin dia enggak dosa karena orang-orang yang melakukan fardu kifayah tadi. Ahibati billah rahimakumullah. Dulu para ulama mengatakan, di antaranya Ibnu Qayyim rahimahullah menukilkan, waqad kana Ibnu Abbas syadidan 'ala al-qadariyah wa kadzalika as-sahabah. Sungguh Ibnu Abbas dulu sangat keras terhadap orang-orang Qadariyah. Demikian pula para sahabat. Ini konteks pujian atau konteks celaan ini? Konteks pujian ini. Ibnu Qayyim memuji para ulama dari kalangan para sahabat termasuk Ibnu Abbas karena sikap kerasnya, syadidan 'ala al-qadariyah. Disebutkan pula kana Muslim bin Abi Maryam syadidan 'ala al-qadariyah ayyaban lahum wa likalamihim. Muslim bin Abi Maryam itu sangat keras terhadap orang-orang Qadariyah, sangat mencela ucapan-ucapan orang Qadariyah. Dia terpuji dengan itu. Bahkan Al-Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, seperti dikatakan Al-Jauzi, kana al-Imam Ahmad li shiddati tamassuki bis sunnah wa nahyihi 'anil bid'ah yatakallamu fi jama'atin min al-akhyar idza sadara minhum ma yukhalifu as-sunnah wa kalamuhu fi dzalika mahmulun 'ala an-nasihati fid din. Dulu Imam Ahmad, kata Ibnu Al-Jauzi, itu karena kerasnya dalam berpegang teguh dengan sunnah dan bagaimana beliau melarang dari bid'ah, sampai dia kadang membicarakan sekelompok dari orang-orang yang akhyar. Lihat ini. Sekarang mungkin bingung, loh, Ustaz Fulan kok dibicarakan? Ya. Lihat Imam Ahmad bicara tentang siapa? Akhyar, orang-orang baik yang mungkin dikenal sebagai ulama juga ketika itu. Tapi karena kecemburuan terhadap sunnah, keteguhan dalam berpegang dengan sunnah, Imam Ahmad terkadang ngomong tentang dia, idza sadara minhum ma yukhalifu sunnah, bila muncul dari dia sesuatu yang menyimpang dari sunnah. Karena ini kewajiban. Orangnya anggap mungkin masih ahlus sunnah, mungkin. Tapi kesalahan harus dijelaskan demi menjaga agama. Nah, ini Imam Ahmad sampai yatakallam fi jama'atin minal akhyar.
Sampai bicara pada sekelompok dari orang-orang yang baik ketika muncul dari dia sesuatu yang menyisi sunnah. Wa kalamuhu fi dzalika mahmulun 'ala an-nasiha fid-din. Dan ucapan beliau dalam hal itu diarahkan kepada niat untuk nasihat dalam agama ini. Nah, ini Imam Ahmad rahimahullah. Nah, terpuji dengan itu. Tapi herannya sekarang ini ketika ada orang, sebagian ulama kita mencontoh Imam Ahmad dalam sikap kerasnya, dalam memegangi sunnah, dan memperingatkan umat dari bid'ah, muncul seorang yang ngomong dan menyindir, yataqammas syakhsiyata Ahmad. Wah, ini ya berpenampilan ya seperti berbaju Imam Ahmad nih. Subhanallah. Nah, ini yang tadi subhanallah dikatakan oleh Syarabi hafizahullah, sadaqah hafizahullah. Orang-orang justru membela-bela ahli bid'ah. Ini yang ngomong yang dianggap ahlu sunnah malah mencela temannya yang sebagai ahlu sunnah ketika bersikap keras terhadap bid'ah. Nah, pakai bajunya Ahmad, berpenampilan seperti Ahmad, sok jadi Imam Ahmad, kalau bahasa kita mungkin begitu. Subhanallah, bukannya didukung, dibantu, ya malah disindir begitu. Ahibati billah rahimakumullah, itulah zaman sekarang ini. Ya, sesuatu yang itu ma'ruf, baik, mulia, malah dianggap rendah. Bicara tentang bid'ah dianggap suatu kehinaan. Memperingatkan umat dari kebid'ahan dianggap jama'atut tahdzir. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Azza wa Jalla menyelamatkan kita dari sikap-sikap yang menyimpang seperti itu. Semoga Allah Azza wa Jalla menjaga manhaj kita sampai kita bertemu dengannya. Nampaknya sudah mendekat waktu zuhur. InsyaAllah kita lanjutkan ba'da zuhur. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin.